Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Dadan Hamdan Channel. Kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara membuat mailing list atau mailmark. Apa itu mailmark? Mailmarga atau sumber data yang dibuat di Excel dan dimasukkan ke template atau file Word, yaitu untuk memudahkan kita membuat sumber data yang banyak seperti untuk daftar undangan, nilai raport, absensi, NISN, dan lain-lain. Nah, sebelum saya memulai ke pembahasan materinya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasan materinya. Yang pertama, di sini saya sudah membuat format untuk sumber datanya. Oke, nah kita sudah buat format untuk sumber datanya. Untuk daftar mata pelajaran dan nilai rapotnya. Yang berikutnya kita buat untuk sumber datanya dahulu, yaitu dengan cara membuka aplikasi Microsoft Excel dan membuat file baru. Kita close dulu Excelnya. Nah, di sini setelah kita buka file Excelnya, kita buat blank workbook. Yang pertama yang harus kita buat yaitu sumber datanya dahulu. Tadi kolom pertama atau data yang pertama yaitu nama peserta didik. Nama peserta didik. Yang berikutnya ada NISN dan NIS. Lalu yang berikutnya ada kelas garis miring fase. Lalu berikutnya ada semester. Lalu ada satuan pendidikan. Berikutnya ada program keahlian. Berikutnya lagi ada konsentrasi keahlian. Lalu kita buat untuk jawab cek dulu supaya tulisannya terlihat. Nah, lalu di sini kita buat untuk mapel PAI. Berikutnya ada PKN atau kewarganegaraan. Berikutnya ada Bank Indonesia. Berikutnya lagi ada jasmani, olahraga atau penjaskes. Berikutnya ada seni, lalu sejarah, lalu matematika, lalu B Inggris, lalu informatika atau TIK, lalu ada IPAS. Berikutnya ada DDP atau dasar-dasar perhotelan. Lalu ada B Sunda. Setelah itu kita buat kolom ekskul. Ekskul atau ekstrakurikuler. Lalu di sini setelah ekstrakurikuler kita buat sakit, izin atau tanpa keterangan di kolom berikutnya. Jika sumber datanya sudah kita buat, lalu kita buat form nilainya. Kita buat kolom baru samping mapel yang kita buat. PAI nilai akhirnya, nilai. Lalu di sini kita buat kolom lagi itu untuk capaian kompetensinya. CK capaian kompetensi.
kita buat CK aja singkat, lalu kita copy paste, lalu kita klik kolom di depan mapel yang masih kosong, kita paste juga, klik lagi, kita paste lagi, kita paste lagi, lalu kita paste lagi, depan PNS, depan matematika paste lagi, terus hingga semua mapel terisi. Oh iya, ekstrakurikuler terpisah. Ekstrakurikuler tinggal menambahkan kolom predikat, lalu buat kolom lagi untuk keterangannya. Oke, setelah semua kita buat, kita kasih ciri dahulu dengan warna. Kan sini saya menggunakan warna oranye saja. Oke, lalu kita kasih border atau garis. Setelah itu, karena saya sudah mempunyai sumber daftar siswanya, maka kita langsung copy paste saja daftar namanya, paste, nah kita kasih kolom nomor, sini kita kasih tanda kutip 1. Nah ini kenapa saya pakai tanda kutip, supaya si angkanya otomatis seperti ini. Jadi setelah diklik tanda kutip 1, kita tarik, arahkan pointernya ke kotak kecil yang ada pada angka tersebut. Setelah begitu kita tarik dulu, sesuaikan, lalu kita kasih garis kembali, kita kasih warna lagi kolom nomornya. Setelah itu kita copy pastekan kolom NISN nya. Nah, kita copy paste kolom NISN nya. Oke, di sini saya sudah siapkan NISN dan NIS. Ini saya sudah siapkan NIS dan NISN-nya. Masih ada yang kosong. Nah, di sini saya sudah copy paste NIS-nya yang sudah saya siapkan. Lalu untuk kelasnya atau fase, kelasnya ini kelas 10 PHT.
atau perhotelan. Kita duplikat. Ini kita simpan di tengah. Semesternya kita tulis 1. Belum tutup, kita duplikat. Kita blok dulu, lalu kita paste. Lalu satuan pendidikannya di sini SMK Negeri 1 Pleret. Oke, kita copy juga, kita tarik, paste. Lalu program keahliannya adalah perhotelan. Kita tarik, paste kembali. Lalu karena konsentrasi keahliannya masih sama, kita paste juga dengan program keahlian. Nah, sekarang kita masukkan nilai PAI. Di sini saya sudah memasukkan nilai PAI. Copy, lalu kita paste. Oh iya, kolom nilai kita hapus karena nilainya ada di kolom PAI. Sini nilai PAI, kita paste. Capaian kompetensinya kita copy paste. Kita buat capaian kompetensi 2-nya, kita kosongkan. Lalu berikutnya masukkan nilai PKN. Kita ulangi, copy paste. Kita copy paste kolom capaian kompetensi 2. Karena kompetensi 2 itu belum diisi, jadi kita kosongkan saja. Kolom nilai kita hapus. Kita ulangi sampai mata pelajaran terakhir. Se-Indonesia juga sama, capaian kompetensinya juga sama. CK2 kita paste juga seperti ini. Lalu penjas, ketik lagi kedua. Kita ulangi perintah berikut sampai mata pelajaran yang terakhir, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Nah, sekarang ekstrakurikuler. Jika ada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler, karena ini masih salah, matematika. Lalu kita masukkan bahasa Inggris.
Setelah matematika itu ada bahasa Inggris. Kita paste Inggris. Nah, bahasa Inggris ada mata pelajaran, kita ulangi ya, ada yang terlewat. Matematika, Indonesia, Penjas, PAI, PKN, PAI, PKN, Penjas, Seni, Penjas, Indonesia, Penjas. Lalu ada, setelah Penjas itu ada seni, setelah seni itu ada sejarah, kita copy paste nilai sejarahnya. Lalu matematika, setelah matematika bahasa Inggris, setelah bahasa Inggris itu ada informatika, kita copy yang bahasa Inggris, informatika. Lalu setelah informatika itu ada IPAS. IPAS. Setelah IPAS itu ada dasar kejuruan atau DDP tadi. Paste. Lalu berikutnya ada bahasa Sunda. Paste juga kolom berikutnya. Informatika, IPAS, DDP, Sunda. Lalu kita masukkan ekskul. Lalu kita masukkan predikatnya. Masukkan kolom baru ekskul. Ini ekskul 1, ini ekskul 2 jika ada siswa yang lebih dari 1 ekstrakurikuler. Lalu berikutnya kita masukkan kolom predikat 1, kita buat lagi predikat 2, kita buat lagi kolom keterangan 1, lalu keterangan 2. Lalu di sini ada sakit, izin, dan tanpa keterangan. Kita buat. Nah, setelah sumber datanya kita buat, lalu kita save.
save di folder. Kita save di folder sumber. Folder sumber itu ada di dokumen, lalu di sini saya simpan di folder raport. Kita buat ini sumber nilai, kita save, lalu kita tutup Excelnya, kita kembali lagi ke Word. Nah, di sini di Wordnya templatenya sudah tersedia. Selanjutnya kita coba untuk mailingnya. Pertama kita masuk ke menu mailing, lalu di sini kita pilih style mail merge, lalu kita pilih step by step. Setelah pilih step by step, lalu kita pilih next, lalu kita klik next, lalu kita pilih browser di menu mail merge-nya, lalu kita cari sumber data yang sudah kita buat tadi. Nah, sumber nilai Excel kita masukkan, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah di checklist semua, lalu kita klik OK. Yang pertama, kita harus mulai dulu memasukkan nama peserta didik, yaitu dengan cara ke menu Provide Insert File, Insert Marge File. Nah, di sini nama peserta didik kita pilih, lalu kita isi yang berikutnya, yaitu NISN, sama insert marge, lalu pilih NISN, lalu yang kelas juga kita pilih kelas atau fase, yang semester juga kita pilih semester, yang satuan pendidikan kita pilih juga satuan pendidikan, yang program keahlian juga sama, konsentrasi keahlian juga sama. Lalu berikutnya kita masukkan nilai marge, lalu kita pilih nilai PAI, lalu kita pilih juga capaian kompetensinya, capaian kompetensi 1, lalu PKN kewarganegaraan kita pilih juga capaian kompetensinya, lalu oke, berikutnya bahasa Indonesia. Oke, kita isi capaian 2-nya yang PKN. Lalu kita pilih Indonesia, kita pilih capaian 1, capaian 2, lalu kita pilih yang penjas, kita simpan dulu di tengah, kita pilih ke menu mailing lagi, kita insert yang capaian kompetensi penjas, kita klik juga capaian penjas yang kedua, kita pilih di bawahnya seperti ini, lalu kita insert yang seni, lalu sejarah, lalu matematika, lalu bahasa Inggris, informatika, IPAS, lalu DDP, lalu bahasa Sunda. Setelah semuanya diinput, kita masukkan capaian kompetensinya yang masih kosong. Ini masih kosong.
sejarah juga masih kosong. Oke, matematika, bahasa Inggris, lalu berikutnya IPAS, lalu berikutnya DDP, lalu berikutnya bahasa Sunda. Oke, untuk nilai sudah. Berikutnya kita masukkan dulu kolom ekstrakurikuler. Tadi kita masukkan ekskul 1, lalu kita masukkan ekskul yang kedua. Berikutnya kita masukkan kolom predikat 1, kolom predikat 2, lalu kita masukkan keterangan 1 dan keterangan 2. Lalu berikutnya kita masukkan kolom sakit, lalu izin, lalu tanpa keterangan. Oke, karena sekarang sudah dimasukkan, kita klik review result. Oke, kita remove file. Oke, ini ada masalah, kita cek dulu di edit recipients-nya, lalu yang no kita delete dulu. Kita blank no. Kita cancel dulu, kita edit dulu. Yang kolom no nya kita hapus. Oke, berarti kita hapusnya di Excel-nya, kita hapus dulu. Jadi yang kolom angka ini kita delete, jangan dipakai. Kita kembali lagi. Setelah kita save, kita kembali lagi ke format boardnya. Kita klik yes. Atau kita find data source lagi. Sumber data, kita klik OK. Nah, kita klik mailing lagi. Kita insert mailer, lalu yang PI kita klik CK2, lalu kita klik preview. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ada kesalahan. Kita insert penjas, CK3, kita preview. Nah, kita cek yang penjas ini sumber datanya ada sedikit kesalahan.
adjust, ada sedikit kesalahan. Itu sudah betul. Oke, kita save. Karena tidak ada masalah, kita buka lagi Word-nya. Kita klik yes. Oke, kita klik insert. Adjust. Nah, karena yang ini juga salah, kita klik smiling kembali, kita pilih insert yang bahasa Sunda, yaitu capaian kompetensi dan capaian kompetensi 2. Lalu yang ekskul kita masukkan ekskul 1, lalu ekskul 2, kita cek reviewnya. Oke, ekskul sudah ada, kita cek review. Karena tidak ada atau kosong maka tidak diisikan. Oke, selanjutnya untuk mengeprint kita pilih finish marge, lalu kita print dokumen, lalu kita pilih all. Nah, di sini lalu kita tuliskan per page. Karena ini satu siswa itu adalah 3 lembar, maka kita pilih page 1 sampai 3. Lalu kita klik OK. Oh, salah. Lalu kita klik finish marge, lalu kita print, lalu kita klik all, lalu name-nya atau printernya kita pilih ke Microsoft Print to PDF. Oke, jika sudah kita klik OK. Kita simpan di data raport. Oke, kita bikin ulang. Kita finish marge, kita print, klik all, klik OK. Tunggu karena masih loading. Kita finish marge, kita print dokumen, pilih all, kita pilih print PDF, kita klik OK. Lalu kita masuk ke folder raport, lalu kita tulis raport all atau raport semua. Kita klik save. Tunggu hingga proses print selesai. Oke, karena sudah selesai, kita cek di folder PDF-nya. Kita klik open. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Foxy, tapi jika tidak ada, kita buka melalui browser saja. Di sini saya untuk defaultnya Windows 10 itu menggunakan Microsoft Edge.
Nah, ini kan untuk seluruh siswa, fill printnya. Nah, karena ini ada yang kosong, berarti kita harus cek. Kita print dulu. Nah, di sini berarti kita pilih page 1 sampai 3. 1 sampai 3 atas nama Agil Syahril. Oh, berarti hanya sampai 2 saja. Karena 2 kita print. Oh, saya lupa merubah dulu. Kita rubah. Oke, sudah terbuka. Kita pilih print, lalu kita rubah dulu printernya ke Microsoft Print to PDF. Lalu kita pilih page-nya 1 sampai 2 karena page ketiganya 1 sampai 3. Ini 1, 2. Karena cuma 2 lembar, maka kita pilih 1 sampai 2. Oke, kita print. Lalu kita masuk ke folder raport tadi. Kita bikin folder baru. Karena ini raport kelas 10 PHT, kita tulis 10 PHT. Raport 10 PHT. Oke, jika sudah kita open. Lalu di sini file name-nya atas nama siswa yang bersangkutan. Kita klik Agil Syahril. Nah, jika Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian ingin lebih mudah, baiknya siapkan dulu nama melalui Excel yang sudah dibuat sebelumnya, atau kita copy dulu datanya. Di sini saya menggunakan Notepad. Jadi saya tinggal copy, paste, lalu kita klik save. Lalu berikutnya atas nama Ahmad Hairul Gunawan, itu ada di lembar 4 dan ke-5. Maka kita print ulang. Nah, untuk printernya tidak usah dirubah lagi. Lalu kita pilih halamannya 4 dan 5. Lalu kita print. Lalu kita buka lagi Notepad dan kita cut nama siswanya, kita save lagi. Oke, ulangi sampai jumlah siswanya tercetak raport PDF-nya. Sekarang kita cek. Nah, kita cek. Ini sudah muncul untuk pencetakan raportnya. Nah, mungkin cukup sekian dahulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Di video berikutnya saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menambahkan tanda tangan melalui Android dan melalui komputer. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.